Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe ya. Iya, bursa saham tanah air tengah mengalami euforia di saham-saham sektor digital. Pergerakannya bahkan tidak main-main ya. Ada dua saham yang kita ketahui melesat to the moon, yaitu adalah DCII dan juga EDG atau Edge. Nah, seperti apa sih sebetulnya pergerakannya dari melantai di bursa saham sejak awal tahun lalu, dan sebetulnya seperti apa ini dampaknya bagi kekayaan sang pemiliknya? Kita akan simak selengkapnya dalam Otto Sugiri Crazy Rich baru dari sektor teknologi. Ya, kita lihat seperti apa ini pergerakannya. Salah satu emiten yang mengalami kenaikan signifikan luar biasa begitu di bursa saham kita. Kita ketahui ada saham DCII atau DCI Indonesia yang mengalami kenaikannya gila-gilaan. Ini kita lihat di sini bahkan sudah naik lebih dari 11.000%, tepatnya 11.964% begitu hingga penutupan perdagangan kemarin di level Rp50.250 per sahamnya. Dan bahkan hari ini tadi pada penutupan perdagangan di sesi pertama harga sahamnya udah naik lagi nih, jadi Rp60.300 per sahamnya. Bayangkan ya, meskipun pada penutupan ini terjadi koreksi sedikit sehingga akhirnya ditutup di Rp59.000 per sahamnya di sesi kedua pada hari ini. Dan ini tetap ya menjadi harga saham termahal di bursa saham Indonesia. Padahal kalau kita bandingkan dengan IPO di saat 6 Januari 2021, di mana ini artinya adalah umurnya juga masih seumur jagung ya di Bursa Efek Indonesia, harga IPO-nya saat itu hanya sebesar, jangan sedih, Rp40 saja. Jadi bayangkan ya, ketika IPO kemarin, ketika melantai di bursa saham, Anda beli sahamnya begitu ya, kemudian hitung sendiri ya cuan Anda berapa. Nah, kemudian kalau kita lihat memang salah satu sentimen yang memulai ralinya saham dari DCII ini adalah berkat Antoni Salim ataupun juga bos dari grup Indofood ini menambah kepemilikannya atas saham DCII ini sebanyak 192 juta saham, di mana hal ini dilakukan pada 31 Mei, di mana saat itu dibelinya adalah harga di bawah harga pasar, yaitu adalah Rp5.277, dan nilai transaksinya saat itu mencapai Rp1,01 triliun ya. Kalau kita lihat ini di 31 Mei kira-kira berarti di kisaran sini begitu ya, sebelum akhirnya rally signifikan ke 60 ribuan. Nah, kemudian kalau kita lihat dari segi market cap-nya seperti apa ya. Jadi rupanya pada penutupan perdagangan kemarin ini market cap-nya adalah sebesar Rp119 triliun, atau kalau kita lihat, kita bandingkan, ini rupanya sudah di atas saham-saham big caps ya, seperti ada ICBP, ada juga UNTR, dan bahkan dari BRIS juga sudah kalah begitu ya kalau kita lihat untuk market cap-nya. Dan bahkan ini juga sempat mengalahkan Bank Buku 4, yaitu adalah BBNI, dan juga market cap dari Cepin begitu. Dan per hari ini market cap-nya naik lagi dan bahkan naik lebih dari Rp20 triliun begitu pada perdagangan hari ini. Tadi di sesi pertama ini sempat menyentuh angka Rp143 triliun. Bayangkan, meskipun tadi pada penutupan perdagangan ini turun lagi begitu ya, Rp140 triliun untuk market cap-nya dari sebuah saham yang baru saja melantai di bursa saham beberapa bulan yang lalu ya. Dan bahkan posisinya mengalahkan 10 terbesar untuk market cap di bursa saham kita, yaitu adalah ada HMSP dan juga MTEK yang posisinya dikalahkan dengan saham DCII ini, dan saat ini adalah berada di urutan ataupun juga posisi ke-9 di bursa saham kita ya. Kemudian kita lihat seperti apa sih dari segi fundamentalnya begitu ya. Kenapa kok dihargainya luar biasa sekali? Kita lihat yuk laporan keuangannya di sini ya. Jadi kita lihat adalah asetnya sendiri ini berdasarkan laporan keuangan di kuartal pertama tahun 2021 adalah sebesar Rp2,59 triliun. Artinya nih ya, kalau misalnya Anda punya uang Rp143 triliun, Anda gelontorkan uang Anda ini untuk membeli saham perusahaan dari DCII ini, tapi yang Anda dapatkan adalah perusahaan dengan aset yang hanya Rp2,59 triliun. Dan bahkan dari segi net profit saja ataupun juga keuntungan laba bersih dari perusahaan ini rupanya hanya sebesar Rp48 miliar saja begitu ya. Kalau kita lihat juga liabilitasnya, dari liabilitas dan juga ekuitas ini rupanya juga masih kurang oke begitu ya, karena rupanya liabilitasnya ini juga cukup tinggi
1,68 triliun rupiah dan sementara ekuitasnya adalah sebesar 918 miliar rupiah begitu ya, sehingga akhirnya debt to equity ratio ini adalah sebesar 182,51% begitu, ataupun juga di atas 100%. Nah, kalau kita lihat lagi dari segi PER-nya dan juga PBV ini jauh lebih gila lagi begitu ya, karena kita bandingkan dengan PER dari rata-rata IHSG ini hanya sebesar 13 kali begitu, tapi PER dari DCII ataupun juga price per earning ratio ini adalah 747,73 kali, bayangkan. Dan bahkan dari PBV sendiri begitu ya, di mana PBV yang dikatakan normal ini adalah 1 kali, rupanya PBV dari DCII adalah sebesar 156,55 kali. Nah, meskipun sebetulnya di luar laporan keuangan ini mungkin banyak hal lain yang dilihat oleh para investor begitu, apalagi di era serba digital, demand akan jasa digital ini juga akan terus meningkat. Nah, kita lihat di slide yang berikutnya, rupanya tidak hanya DCII yang juga kenaikannya gila-gilaan, melesat to the moon, ini juga ada saham dari PT Indo Internet ataupun juga Edge begitu ya. Kalau kita lihat penutupannya pada perdagangan kemarin ini harganya di Rp30.225 begitu ya, dan hari ini di penutupan perdagangan mencapai Rp36.250 dan bahkan harganya lebih mahal dari saham BBCA begitu yang saat ini diperdagangkan di kisaran Rp32.000 per unit sahamnya begitu ya. Dan market cap-nya dalam kurun waktu 1 hari naik Rp2 triliun, bayangkan. Padahal bursa sahamnya juga baru melantai pada awal tahun ini, tepatnya adalah di 8 Februari 2021 dengan harga IPO-nya saat itu adalah Rp7.375. Nah, kita lihat juga secara fundamental seperti apa ini laporan keuangannya. Kalau kita lihat di sini asetnya adalah Rp1,24 triliun. Jadi artinya ketika Anda punya uang Rp14 triliun yang Anda dapatkan ini adalah perusahaan dengan aset Rp1,24 triliun saja begitu. Meskipun kalau kita lihat dari liabilitas dan juga ekuitas ini tampaknya lebih baik begitu dibandingkan DCII karena liabilitasnya adalah Rp314 miliar, ekuitasnya Rp924 miliar. Artinya ekuitas lebih baik begitu ya, lebih banyak ketimbang utang dari perusahaan ini. Nah, sementara kalau untuk net profit ini hanya sebesar Rp21 miliar saja untuk perusahaan dengan market cap Rp14 triliun begitu ya. Ini artinya cukup kecil meskipun sebetulnya kalau kita lihat dari segi DER ini juga masih cukup oke karena di bawah 100% begitu ya, ataupun juga debt equity ratio-nya yaitu adalah 34,01%. Nah, pertanyaannya adalah apakah harga saham ini akan mencerminkan kinerja perusahaan di masa depan? Karena biasanya kan investor ini cenderung merespon lebih awal terhadap potensi sebuah perusahaan. Nah, tapi kita akan lihat ya ke depannya seperti apa. Nah, berikutnya, sebetulnya siapa sih sosok di balik saham-saham fenomenal ini? Nah, kita lihat ini dia adalah Otto Toto Sugiri, di mana ia lahir di Bandung 23 September 1953 dan ia pun memperoleh gelar master dari sebuah universitas di Jerman. Nah, kemudian kita lihat perjalanan karirnya. Jadi ia mengawali karirnya sebagai IT General Manager di PT Bank Bali meskipun sebetulnya tidak banyak investor yang mengenal nama Toto begitu, tapi rupanya ia sudah menjadi sesepuh di bidang teknologi di Indonesia dan juga menjadi pencetus berbagai perusahaan historis sejak tahun 1989. Nah, ia merupakan pendiri dari pusat data Sigma Cipta Caraka yang merupakan pengembang software keperluan bisnis termasuk bank. Kemudian kliennya tidak hanya dari dalam negeri tapi juga dari luar negeri. Kemudian saat itu juga di krisis moneter di tahun 1998 di saat banyak perusahaan kolaps, tapi Sigma rupanya mampu bertahan karena memiliki cadangan dolar yang cukup besar begitu ya, dan bahkan Otto sendiri akhirnya sempat mendirikan perusahaan penyedia jasa internet pertama ataupun juga internet service provider ataupun juga ISP ini pada tahun 1995 di mana perusahaannya itu dinamakan Indonet ya. Kemudian kita lihat ia juga perusahaan ini kemudian akhirnya dijual ke Digital Age Limited asal Hong Kong dan ia pun meraup hampir 1
triliun rupiah ya dari hasil penjualan perusahaan ini. Ini luar biasa sekali ya, sudah cuan dari dulu kala begitu ya. Nah, kemudian akhirnya ia juga mendirikan Balicam, sebuah perusahaan Sigma yang berfokus kepada software development untuk perusahaan asing atau internasional. Kemudian di tahun 2007 ia pun terpaksa berpisah dengan Sigma Group ya, karena saat itu dibeli oleh Telkom Indonesia. Dan waktu itu ia juga berani melepas itu kepada BUMN dikarenakan keseriusan dari BUMN sendiri ini untuk mengembangkan sektor teknologi di dalam negeri ya. Kemudian kita juga lihat selepas penjualan saham dari Sigma, Otto kembali mendirikan dan juga mendanai perusahaan teknologi, yaitu adalah perusahaan data center tier 4 pertama di Indonesia dengan modal adalah 200 juta dolar Amerika Serikat yang diberikan nama DCI Indonesia dan menjadi saham yang cukup fenomenal setelah melantai di Bursa Efek Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah berapa sih kekayaan dari Toto Sugiri ini ya sejak perusahaannya melantai di Bursa Efek Indonesia? Kita lihat ya. Jadi berdasarkan datanya per Mei 2021, Otto ini memegang saham sebesar 29,9% dari DCI ya, ataupun juga sekitar 712 juta saham. Kemudian kalau kita hitung saat itu harga IPO-nya adalah Rp420 per sahamnya. Kemudian kita hitung hingga penutupan perdagangan kemarin, yaitu adalah Rp50.250 per sahamnya. Nah, artinya valuasi dari Otto begitu yang sebelumnya valuasi sahamnya ini hanya sebesar Rp299 miliar menjadi Rp36 triliun. Bayangkan ya, atau setara dengan 2,48 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, itu baru dari kepemilikan saham DCII begitu ya, belum ditambah dengan penjualan saham ke Antoni Salim dan juga belum ditambah dari saham H yang juga ditaksir ini kekayaan Otto mencapai 2 triliun rupiah atau setara dengan 138 juta dolar Amerika Serikat ya, karena pada penutupan 15 Juni 2021 harga sahamnya 30.225 dan ia memiliki 16,56% dari saham H ini begitu ya, yang memiliki kapitalisasi pasar hingga 12 triliun rupiah per perdagangan kemarin. Nah, artinya jika dibandingkan dengan daftar orang terkaya versi majalah Forbes di tahun 2020, maka kekayaan Otto ini bertengger di peringkat ke-12 ya. Dan pada hari ini sebetulnya mungkin saja ada lagi orang terkaya di Indonesia yang sudah disalib oleh Toto Sugiri. Nah, kemudian di tengah fenomena euforia saham digital ini, pertanyaannya adalah akankah kejayaan kedua saham ini berlangsung lama dan akankah kinerjanya akan segera menyusul dan akhirnya membuat harga saham-saham ini lebih cenderung masuk akal. Kita akan lihat ya ke depannya seperti apa.